WTP turun, pertanyaan naik ketika dana hibah dan aset daerah mengantar Eva Dwiana ke pintu Kejati. Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP baru saja mendarat di pemerintah kota Bandar Lampung. Namun, alih-alih meredam kritik, opini tersebut justru memunculkan pertanyaan yang semakin keras dari publik. Di tengah kontroversi dana hibah untuk SMA Siger, penghargaan audit itu bagi sebagian masyarakat terkesan lebih mirip stempel administratif daripada jawaban atas berbagai polemik yang selama ini mencuat. Belum reda sorotan terhadap keputusan BPKRI Perwakilan Lampung yang memberikan WTP kepada Pemkot Bandar Lampung. Abdullah Sani, seorang penggiat kebijakan publik, langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan dana hibah dan dugaan pemanfaatan aset daerah. Langkah tersebut seolah menjadi alarm bahwa di balik laporan keuangan yang dinyatakan wajar, masih terdapat sejumlah persoalan yang dinilai perlu diuji secara hukum dan administrasi. Sebab yang dipersoalkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan dugaan penggunaan fasilitas milik rakyat untuk kepentingan lembaga pendidikan yang dikelola yayasan swasta. Dalam hasil verifikasi dan investigasi yang dilakukannya, Abdullah Sani menemukan dugaan bahwa operasional SMA Siger 2 berlangsung dengan memanfaatkan aset pemerintah Kota Bandar Lampung. Aset yang dimaksud mencakup lahan, bangunan sekolah hingga ruang kelas yang berada di lingkungan SMP Negeri 44 Bandar Lampung. Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena berbagai regulasi pendidikan secara tegas mengatur bahwa keberadaan sarana dan prasarana merupakan syarat mendasar bagi berdirinya satuan pendidikan. Jika dugaan tersebut benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan administrasi pendidikan, melainkan juga kredibilitas tata kelola pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, publik menyoroti aliran dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung kepada Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Yayasan yang menaungi SMA Siger tersebut selama ini kerap menjadi bahan perdebatan publik karena dinilai terus menerima dukungan anggaran negara. Bahkan muncul anggapan bahwa lembaga tersebut telah menjadi anak emas yang mendapat perlakuan istimewa dibanding lembaga pendidikan lainnya. Ironisnya, ketika sekolah-sekolah negeri masih bergulat dengan berbagai keterbatasan fasilitas, sebuah yayasan swasta justru diduga dapat memanfaatkan aset daerah sekaligus memperoleh dana hibah dari APBD. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apakah kebijakan pendidikan sedang dijalankan untuk kepentingan publik atau justru menguntungkan kelompok tertentu? Abdullah Sani pun mendesak agar dana hibah yang telah diberikan kepada Yayasan Siger Prakarsa Bunda dibatalkan dan dikembalikan ke kas daerah apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Desakan itu bukan tanpa dasar karena regulasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menghentikan atau membatalkan dukungan sumber daya pendidikan kepada lembaga yang tidak memenuhi syarat. Selain itu, penggunaan gedung dan ruang kelas SMP Negeri 44 Bandar Lampung juga didesak untuk dievaluasi secara menyeluruh. Sebab aset daerah bukanlah barang pribadi yang dapat dipergunakan tanpa mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Setiap jengkal tanah, setiap ruang kelas, dan setiap bangunan yang dibangun dari uang rakyat harus kembali kepada kepentingan rakyat. Kini bola panas berada di tangan pemerintah Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan, serta aparat penegak hukum. Apakah laporan ini akan berujung pada pemeriksaan mendalam atau hanya menjadi dokumen yang tersimpan rapih di rak birokrasi? Publik tentu menunggu jawaban, sebab di tengah gegap gempita predikat WTP, masyarakat tidak sedang mencari penghargaan. Masyarakat sedang mencari kepastian bahwa uang rakyat, aset rakyat, dan kebijakan publik benar-benar dikelola untuk rakyat, bukan untuk segelintir pihak yang kebetulan berada dekat dengan lingkar kekuasaan.